sepertinya dia kerjanya kurang kuat. Gue ngeliat fisik dia, karena umur dia sama gue beda 3 tahun. Karena kan emaknya yang berduit. Iya. Dia sebagai anak doang, dia udah umur segitu, masih gitu-gitu doang. Dan posisi bapaknya itu baru meninggal. Dia mau resign tapi kena denda. Gak bisa asal keluar gitu aja. Dia kena denda 60 juta. Kirimin tuh 15 juta ke rekening anaknya gue salah. Karena kan gue gak mintain rekening emaknya waktu itu. Gue kirim lah 15 juta ke rekening si anaknya ini gitu. Teman gue. Ya teman gue ini. Nah, udah gue kirim, oke dong, udah oke ya. Yeah. Itu sekitar subuh tuh, sekitar jam 1 atau jam 2. Gue kan kerja pagi, gue tidur lah. Udah oke ya. Tiba-tiba gue bangun, tiba-tiba banyak telepon masuk dari dia. Gue bangun nih jam 7, jam 6 kalau nggak salah. Banyak telepon masuk dari dia. Itu sampai chat-chat banyak katanya, Pepe tolong dong, gini tolong. Aduh, dia kan punya kosan juga. Iya. Daerah Mabes. Nah, daerah Mabes dia punya kosan. Itu kosan punya emaknya ya. Di kosan itu ada penjaga, anaknya itu kena narkoba katanya. Penjaganya ini anaknya kena narkoba. Iya, yang jagain kosannya. Jadi kosannya itu disamperin polisi. Gitu. Minta damai. Nah, dia bingung. Nyokap gua rekeningnya limit. Gitu. Dari situ mungkin gua gak kepikiran ya. Gua juga bingung sih, gua gak kepikiran nih. Gua istilahnya tiba-tiba bisa bantu dia aja gitu. Karena mungkin gue percaya kali, karena kan dia bisa bayar gua. Karena emaknya juga kan dari backgroundnya kan lumayan berharga. Dan emaknya sendiri yang ngomong ke lu lah ya. Itu yang buat lu percaya sama dia. Iya, jadi akhirnya gua bantu lagi tuh, gua kirimin. Awal-awal kalau nggak salah 10 juta atau 12 juta gitu. Gua kirimin lagi. Untuk ngebantu Buat damai polisi yang itu. Ya kan, akhirnya ya udah dong. Terus masih kurang katanya. Polisinya nggak mau damai segitu. Masih kurang katanya, gue kirimin lagi, gue kirim tuh sampai sekitar mungkin 35 kalau nggak salah, sekitar 35 juta. Berarti sama uang gue yang awal 15 juta itu berarti 50 juta ya. Nah 50 juta total berarti. Nah udah dong, udah kelar semua, dia masuklah kerja. Ya itu hari pertama dia kerja nih. Ini kan cerita sebelum dia masuk kerja nih. Pas banget di hari pertama dia tuh, di subuhnya pun, di pagi-paginya. Dia udah kerja. Udah kelar gini-gini, akhirnya emaknya chat gua, paling dia bayarnya pakai giro cek. Paling saya titip ke saudara saya, adik sepupu saya yang ada di Bekasi, Cakung katanya, daerah Bekasi. Gitu. Itu saya titip ke dia karena posisi saya di luar kota katanya gitu. Emaknya di luar kota. Nah di Batam kalau salah. Nah di Batam itu ada saudara dia mau balik ke Jakarta. Dia titip gironya, dia titip ceknya buat pulang ke Indo gitu. Nah situ ya udahlah ya kan, yang penting bayar aja lah, cuma santai aja. Kalau emang udah ada omongan seperti itu ya. 3 hari 2 hari dia itu tiba-tiba bilang ceknya hilang, dipakai sama orang sono buat narkoba katanya. Orang sono mana? Saudaranya itu yang dititipin, yang di Bekasi itu. Tiba-tiba ceknya hilang, katanya hilang, dipakai sama dia? Iya, sama saudaranya itu. Saudaranya mungkin ada anaknya yang narkoba gitu. Pokoknya cerita gitu-gitulah. Singkat ceritanya, intinya ceknya udah hilang lah. Dari situ udah panik dong. Iya, lu panik. Ya udah lumayan. Ya, jadi gimana nih gue bilang? Solusinya gimana? Duit gue bayarnya gini. Akhirnya selang beberapa hari demi hari, dicetusin lah. Dia mau jual ruko, katanya. Nah, mama gua sebenarnya udah habis-habisan juga katanya, habis bayarin gua denda dari Kamboja juga sekitar 90 juta. Nah untuk uang cashnya mungkin udah berkurang banget. Dia kalau mau bayar ke 50 juta kayaknya udah nggak ada. Ya kan, paling satu-satu solusinya ya gua harus jual ruko bokap gua. Daerah Cipondo katanya. Dekat rumah gua. Iya, daerah Cipondo katanya. Ya udah dong, ya udah kalau emang lu mau jual ruko ya dari sekarang lu jual, yang penting lu bisa bayar gua, gue bilang. Nah akhirnya udah dong, dia cetusin dia mau jual ruko. Ada hari apa gitu, dibilang dia kurang uang buat ngurus surat tanah sama notaris untuk jual ruko itu.
dari situ gue bilang, emang butuhnya berapa sih? Bisa sekitar berapa ya? 20-an atau berapa gitu? 20 juta? Ya sekitar gitulah 20-an. Nah akhirnya gue pinjemin lagi tuh untuk ngurus surat. Transfer lagi 20 juta? Gue transfer lagi, gue bantuin lagi. Itu duit terakhir gue tuh, gue ingat. Tapi di situ lu nggak ada kayak curiga atau gimana gitu? Masih belum ada curiga waktu itu. Lu masih percaya lah ya sama dia ya? Masih, pertama gue masih mengharapkan duit gue balik awal. Iya. Satu, gue masih mengharapkan. Tujuan lu kan itu duit lu yang penting balik dulu lah gitu ya. Dulu gitu. Nah mungkin untuk curiganya masih belum, soalnya kan masih keep contact. Iya betul. Masih berhubungan baik dengan dia dan dia masih ya gitu-gitulah. Tiap hari juga masih ketemu. Tiap hari juga ketemu karena kan kita udah istilahnya udah kerja satu bos. Iya. Itu posisi udah kerja satu bos, cuman beda kantor doang. Masih bisa kadang malam bisa pergi makan, kadang masih ini oke. Iya. Istilahnya masih berhubungan baik lah gue sama dia. Jadi gue masih belum kepikiran ke arah kayak dia mau cipuain lu, nggak ada. Mau cipuain gua, mau pelorotin gua atau apa, masih belum ke arah sana. Gua cuma berpikirnya yang penting lu bisa lunasin gua secepatnya aja udah. Oke, terus? Gitu. Nah akhirnya gua kirim lah, kalau nggak salah sekitar 20-an lah, 20 juta atau 20 juta lah. Gua kirim tuh buat, oke ya udah kelar nih ya, buat ngurus surat gini ini. Kalau nggak salah besoknya atau lusannya dia balikin tuh 20 jutanya. Dia balikin. Balikin ke lu? Dibalikin. Karena kan dia cuma ngomong, Pak, ini gue minta pinjem duit dong buat ngurusin surat gini-gini karena gue udah bingung, nanti gampang yang uang ngurus surat ini nanti secepatnya gue balikin gitu, katanya gitu. Karena yang ini kalau nggak salah dia ada pinjaman dari keluarga dia, dari siapa gitu, cuman nggak bisa hari itu juga gitu. Akhirnya dipakai duit gue dulu, talangin, besoknya dia bener transfer, tapi tetap yang 50 itu masih nyangkut itu masih nyangkut. Ya udah kan ya, singkat cerita gini gitu akhirnya dia ada masalah keuangan lagi buat lanjut ngurus 2 ruko itu, masih lanjut nih. Iya. Karena kan belum selesai terima pindah tangan surat ruko itu. Belum pindah tangan, belum bener-bener deal, uang belum cair nih. Tapi udah ketemu pembelinya? Dia udah ketemu katanya, pembelinya. Ini dia cerita hanya sebagai kayak cerita kasat mata doang ya. Ini juga kan gue baru nyadar, makanya gue bisa cerita. Sebelumnya kan gue masih belum nyadar gitu. Untuk urusan jual beli ruko gitu kan gue juga masih awam, kata kasarnya. Ya gue iyain aja lah, mungkin terlalu percaya juga sama dia gitu. Akhirnya gue kirimin lagi, kalau nggak salah gue bantu lagi sekitar 20-an, gue balikin lagi buat ngurus surat lagi kata gitu. Nah hari-hari demi hari ngurus masih kurang tuh. Dia bilang masih kurang. Daripada nyangkut kan, gue pikir gitu, masih kurang nih. Dia juga bingung, udah cari pinjaman ke sana sini, sampai nggak ada di sini, sampai nggak ada di situ, udah bingung, udah kepentok mungkin ya. Ya akhirnya gue cetusin lah, gue pinjam ke teman gue. Pertama ke cici gue dulu, ke cici gue sendiri. Lu minjem itu karena posisi lu udah nggak ada duit? Itu posisi gue udah nggak ada duit. Di bank gue paling sekitar 5 atau sampai 8 juta. Itu udah nggak ada lagi tuh ya? Lagi. Pokoknya 50 atau 20, 50 juta sama 20 juta tuh udah di tangan dia. Udah 70 itu? Sekitar 70. Anjir. Sekitar 70 juta. Nah, gue berharap duit gue balik dong. Iya, pasti dong. Walaupun dengan cara apapun ya, cacing naga, gue tambah lagi. Akhirnya gue beraniin diri pinjam ke kunci gue 17 juta. Gue beraniin diri pinjam ke kunci gue 17 juta. Nah, udah pinjam, gue kirim lah ke dia. Masih kurang, dia bilang. Ini udah model nih, udah oke nih, tinggal kurang duit ini aja nih, besok langsung cair. Dia bilang, itu sore atau apa gitu. Pokoknya kalau duit ini gua gak bisa bayar, takutnya yang mau beli cancel. Udah kayak gimana ya? Mau nggak mau kan lu udah mau nggak mau ya lu bantu berusahain untuk supaya ini dong. Akhirnya gue berusaha semaksimal mungkin biar bisa cair jual rukonya gitu. Ngerti. Karena kan cari pembeli yang beli ruko gitu kan susah. Apalagi posisi itu lagi posisi puasa. Itu lagi posisi puasa tuh. Udah mau lebaran bahkan. Nah ya udah akhirnya gue pinjam lagi ke temen gue 27 juta. 27 juta. Gue tambah lagi, gue kasih dia lagi. Nah pas udah gue kasih itu posisi gue lagi libur, pas-pasan gue lagi libur. Besoknya gue hari ini kerja, besoknya gue libur pas-pasan, jadi gue ada waktu banyak.
Nah pas udah kelar kerja gue pulang malam, kan gue kerja pagi, gue pulang malam, gue samperin dia karena dia juga minta, udah lu ke rumah gue aja gini-gini. Di sono gue ke rumah dia, gue masuk dalam, dibilang emaknya ketangkep polisi. Karena? Terus gue nanya, emak lu kenapa ketangkep polisi? Kan lu tahu sendiri Pak, rumah gue itu buka tempat orang main mahjong gitu. Judi gitu ya? Ya kayak judi mahjong. Ya kayak mahjong, kayak ceki-ceki, kayak kartu-kartu remi gitulah. Iya. Buat orang-orang tua main, Iya. orang-orang kaya yang tante-tante gabut main judi. Nah gue ke atas, gue masuk rumah ke atas. Iya rumahnya kosong gak ada orang, cuman yang gue gak tahu ya. Untuk sekarang kan ini versi yang ketika gue gak tahu apa-apa. Iya betul. Gue masih percaya sama dia tentang apa yang diomongin semuanya. Gitu. Dibilang emaknya ketangkep polisi, dia bingung gimana mau tantangan surat tanah, surat jual ruko. Iya. Kalau emaknya di kantor polisi, Iya. nah dari situ dia bingung. Nah dalam hati juga, gue udah nyangkut banyak. Posisi gue ngutang ke gue 17 sama temen gue 27 juta. Wah iya. Udah kalang kabut tuh gue, Iya. udah bingung tuh, wah ini gimana nih, waduh katanya, udah lu santai aja katanya. Dia tetap santai-santai aja, nanti emak gue ada yang urus gini. Jadi tunggu emak gua keluar dari ini, nanti lanjut untuk kontak ke orang yang beli rukonya. Itu posisi udah lebaran tuh, udah libur panjang lebaran. Posisi udah libur panjang lebaran gitu. Nah karena udah liburan panjang lebaran, akhirnya ditunda-tunda lah, karena katanya yang beli ruko itu orang Bank Mandiri Syariah katanya. Katanya gitu. Dari pihak bank yang dulu. Ya dari pihak bank katanya. Akhirnya ya udah dong. Itu posisi dia masih kerja tuh, masih kerja kantor gue, cuma beda cabang. Iya. Ya kan? Tunda. Akhirnya kayak singkat cerita, emaknya dibilang masuk penjara gini. Nah gue udah bingung dong. Waduh ini orang cara bayarnya gimana nih? Di situ tuh lu udah buntu lah, waduh. Wah, udah buntu lah, wah ini orang cara bayarnya gimana nih? Duit gua nyangkut sekitar berapa tuh, 100-an juta. Dengan posisi gua udah kosong. Gua udah all in ke dia loh. Tunggu. 50 juta lu udah masuk, lu tambah lagi 70 juta. 20 juta dong. Ya, tambah 70. 70. Terus lu minjem lagi sama encik lu 17 juta. Nah. Terus minjem lagi sama temen lu 27 juta. Nah, total berapa tuh? Anjir. 100 lebih. 100 lebih itu. Nah, gue udah all in ke dia sampai Yeah. gue minus kiri kanan loh. Dengan catatan ya, minus kiri kanan. Bukan Yeah. gua doang yang minus. Yeah. Kalau gua doang yang minus, mungkin gua agak santuy dikit. Yeah. Karena itu duit gua. Nah, Ini posisi gua harus bayar lagi. bayar ke teman gua dan cici gua. Lu bayangin. Stres gak lu? Stres lagi lah. Nah, dari situ aja gua udah, wah ini gimana nih orang bayarnya? Waduh, gua udah jadi kerja gak bisa fokus. Itu pas dikabarin lu lagi di rumah dia kan? Lu lagi ke rumah dia kan? Ya ke rumah dia. Gua sempet nginep di kosan dia. Kan dia ada sempet gue bilang dia punya kosan. Dia punya kosan ya. Nah akhirnya gue ke rumah dia bilang, ya udah Pe, kita ke kosan gue aja, kayaknya agak gaman di sini. Soalnya kan ada polisi habis kena gerbek, emaknya ketangkep kan habis kena gerbek gini. Ya udah. Kosannya sama rumahnya beda? Beda lah. Rumah dia di daerah. Nanti lu blur ya. Nanti lu sensorin. Ya. Kosan dia itu daerah. Nggak jauh-jauh banget lah, sama-sama pusat kok. Iya. Nah udah, akhirnya gue ke kosan dia, gue nginep tuh di sana sehari, karena kan besoknya gue libur. Gue nginep lah di situ. Dia bingung gini cita-cita, ya udah dong. Akhirnya ya udahlah, gue tungguin aja sampai dia jual ruko, sampai lebaran kelar, sampai emaknya keluar dari penjara, dia bisa jual ruko. Akhirnya mau gak mau kan udah gak ada choice dong. Iya. Udah gak ada pilihan lagi. Iya. Mau gak mau, gue tunggulah. Dan lu juga nggak bisa neken dia. Iya, gue juga posisi gak bisa neken dia. Posisi gue main pinjemin gitu aja, tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Sebenarnya salah lu sih. Iya, tanpa jaminan loh. Itu yang salah satu kebodohan terbesar dalam hidup gue. Iya. Gue terlalu percaya dan terlalu gampang kemakan sama apa yang dia omongin, dia minta selama ini, yang apa yang diceritain segala macam. Yang dia imingin lah ya. Nah iya, nah dari situ gue kerja udah mulai gak fokus, ya kan? Gue udah
sedikit depresi lah karena posisi tabungan gue udah kosong. Waktu itu paling sisa buat gua kehidupan sehari-hari doang. Iya. Paling sisa 1 juta 2 juta. Iya. Ya kan? Pokoknya parah banget lah. Nah akhirnya ya udah dong. Hari-hari katanya emaknya udah keluar, ya kan? Katanya dia tetap tungguin sampai deal itu jual ruko, tanda tangan buat ini. Nah tapi kok makin lama makin tunda-tunda terus. Jadi makin berasa aneh. Tarsok Ya kan, masih pokoknya tunda-tunda terus lah, nggak jelas lah. Akhirnya gue mintain lah surat. Enggak, kalau nggak salah akhirnya kita ketemu waktu itu. Itu yang hari pertama kita ketemu, yang kita udah lama nggak ketemu. Iya. Nah dari situlah akhirnya gue cita-cita dikit kan ke lu gini, gue cita dikit. Mungkin dari gue langsung kepikiran kenapa gue gak minta foto ruko dia ya, kenapa gue gak minta surat ruko dia ya, sertifikat kalau emang dia beneran mau jual ruko harusnya ada dong sertifikatnya. Nah dari situ gue kepikiran, langsung gue samperin dia, gue minta bukti kalau emang lu mau jual ruko buat bayar gue, buktinya mana? Karena selama ini gue gak minta buktinya nih, gue ngalir aja. Lu modal percaya aja. Iya modal percaya aja gitu. Nah dari situ dia posisi masih kerja ya itu ya, belum resign ya, posisi masih kerja nih. Akhirnya dia bilang ya udah nanti gua coba minta sama emak gua katanya nanti gua foto gini ya kan. Ya udah. Akhirnya dia pulang ke rumah kalau nggak salah. Ya kan itu posisi gua udah subuh tuh samperinnya malam, tengah malam itu. Tengah malam gua samperin. Ke rumah dia. Minta surat rumah segala macam. Bisa ngobrol langsung karena kan kalau by chat kadang by call. Karena kan gue udah gimana ya, udah cemas gitu. Gue posisi udah cemas karena kan duit gue udah nyangkut di situ semuanya all in, plus minus 2 lubang. Ya kan, gue udah cemas. Ya udah akhirnya gue suruh dia mintain. Nah di situ dia pulang ke rumah dia tuh. Nah dari situ terakhir dia kerja di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk resign katanya. Lu makin cemas dong, karena kan susah nanti ketemu. Makin cemas dong, karena kan wah posisi dia udah gak kerja lagi nih di sono nih, ya kan. Gaji dia pun pertama dia sempat kerja di sono 1 bulan. Bentar, gue potong dulu. Ya. Jadi dia itu kan resign nih. Supaya apa? Ngapain dia resign? Supaya dia istilahnya butuh banyak waktu buat kontek-kontekan dengan orang tua dia, emaknya, untuk bisa jual ruko. Karena kan posisi dia kerja, dia tinggal di sono juga soalnya. Dia nggak pulang pergi, dia tinggal di sono. Jadi dia kayak ketika dia stay di rumah itu, dia bisa menyelesaikan masalah dia ke gua. Dengan harapan ya, dia bisa menyelesaikan semua utang dia ke gua ya. Gitu. Gua juga berharapnya seperti itu ya. Biar dia punya banyak waktu buat ngurus lah yang rumah itu. Ya, akhirnya ya gua oke aja kalau dia udah gak kerja sono dia resign. Soalnya kenapa? Gue kan tahu rumah dia. Itu emang pure rumah dia. Itu gue sempat masuk juga kok. Terus dia juga ada kosan emaknya. Itu dia juga emang asli punya emaknya. Gue udah tanya penjaganya juga. Emang benar itu kosan dia. Tapi atas nama emaknya, punya emaknya. Gitu. Setelah itu ya udah dia udah resign dan lu tetap nyari dia, tetap kontak-kontakan sama dia, lu tetap lagi dia lah ya. Gimana? Ya, tetap di kontak sama dia, tetap masih menjalin hubungan baik lah istilahnya. Karena kan gue berharap masih di gue balik. Gitu. Setelah itu, setelah dia udah resign itu, apa upaya dia gitu buat usaha dia itu apa? Sebenarnya yang bulan pertama itu dia gajian itu masuk ke rekening gue. Itu sekitar 3,5-an. Gitu, sekitar 3,5-an lah, kurang lebih lah. Gaji terakhir dia? Iya, gaji terakhir dia sebelum dia resign, itu udah transfer ke rekening gua. Jadi total mungkin kalau dibuletin ya 110 juta. 100 sekitar 120 jutaan lah. Total utang dia ke lu? Ya, sekitar 120 jutaan. Banyak juga. 120 jutaan lah. Gila. Akhirnya udah hari demi hari masalah jual ruko makin lama makin Gak jelas nih, udah kayak wah nih kayaknya udah mulai nggak ada kabar lah ya. Udah
udah parah nih kayak ini, udah makin gak jelas nih. Ya udah, akhirnya dia bilang dia mau gadein handphone dia lumayan mahal, handphone Samsung Blackpink itu kalau beli barunya itu sekitar 20 jutaan dia gadai sama BPKB motor kalau nggak salah dapat sekitar 8 jutaan dia bayar ke gua 8 juta dia bayar gua 8 juta berarti kita buletin aja sekitar 110 lah ya. Nah itu terakhir kali tuh dia bayar gua. Sebenarnya berarti dia ada etikat baik buat bayar lah ya. Sebenarnya masih ada etikat baik untuk melunasi apa yang dia pinjam dari gua. Yeah. Cuman posisinya mungkin dia kejepit atau apa, gua kurang paham ya. Yeah. Ya intinya dia masih punya etikat baik, masih berhubungan baik dengan gua, masih ya oke lah kayak teman biasa lah gitu. Istilahnya masih mau bayar gua lah. Gitu. Yeah. Kayaknya nih gua diporotin pelan-pelan nih, udah pasti fix nih. Akhirnya gua balikin lah ke rumah dia. Jadi konteksnya ini posisi gue belum pernah ketemu mamanya ya. Oh, belum pernah ketemu. Gitu. Gue minta ketemu mamanya. Akhirnya mamanya keluar lah. Gue minta ketemu rumah dia. Mamanya malah ngoceh gak jelas. Ngoceh gimana? Ya, pokoknya intinya ngoceh gak jelas lah. Soal anaknya begitu. Intinya emak dia gak bisa bantu apa-apa. Dia bilang begitu. Ya intinya emak dia gak bisa bantu apa-apa. Mau anaknya mau mati kayak mau digebukin kayak. Intinya anak saya sudah besar katanya, sudah umur 35.